بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أغلق الكتاب يا أخوان. Nah, apa yang kita bahas kemarin ya? Masalah hadis. Nah, bukan hanya Tirmidzi yang mengucapkan, hanya Tirmidzi yang mengisyharkan. Wa aktsara min dzikrihi. Nah, fa illa fa ba'd ulama dzakaru hadza aidan. Dan tentunya untuk mengetahui ini kita harus mengetahui perkataan mereka. Apakah yang mereka maksudkan seperti yang dimaksudkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, butuh ada tasrih dari perkataan mereka, atau penjelasan tentang istilah mereka. Karena istilah hasan sahih ini juga terkadang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitabnya. Nah, dalam sebagian kitabnya terkadang beliau pun menyebutkan hasan sahih. Maka kita butuh ada perkataan yang sharih dari mereka, para ulama yang kadang menyebutkan istilah ini, apa yang mereka maksudkan. Adapun Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau telah menyebutkan itu, apa yang beliau maksudkan dengan istilah hasan. Nah, bahwa beliau kalau menyebutkan dalam kitabnya Al-Jami' bahwa hadis itu adalah hadis hasan, maksudnya apa ya? Ya, 3 persyaratan yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Huwa al-hadith alladhi yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadhib wa la yakunu syadhan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dhalik. Sehingga dari sini akan nampak makna dari istilah Al-Imam Tirmidzi annal hadith hadith hasan. Apakah tatkala beliau mengatakan hadith hasan sahih, ataukah hadith hasan saja, ataukah hadith hasan gharib, atau hadith hasan sahihun gharib, la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Adkhaltum tahdhib at-tahdhib dakhil al-maktaba ya. خلاص. نعم. أين محمود؟ أين؟ لماذا ما يدرس؟ لماذا لا تدرس يا محمود؟ أنت تخاف من السؤال؟ نعم. ماذا قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في الجمع بين الصحيح والحسن؟ نعم، يتردد في الحكم على الحديث إما يكون صحيحا وإما يكون حسنا. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa pendapat ini mu'tarad. Nah, tidak diridai disebabkan karena dalam beberapa hal tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan di sana ada perkataan yang lain yang menjelaskan tentang hasan sahih ini. Ya. Dan semuanya tidak terlepas dari kritikan, dan tidak ada yang terbaik dari yang menafsirkan istilah tersebut seperti apa yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam syarah Hilal
At-Tirmidzi. Nah, adapun Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, setelah beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama dan semuanya tidak terlepas dari i'tiraf, maka beliau mengatakan nanti pada yaumul qiyamah kita menanyakan pada Imam Tirmidzi apa beliau maksudkan dengan istilah ini. Kita tanyakan pada yaumul qiyamah, "Mada turid bi hadzal istilah ya Aba Isa?" rahimahullah taala. Kita lanjutkan kembali ke halaman yang berikutnya. Qala al-'allamatu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, munqati'us sanad. Munqati'us sanad, hadis-hadis yang sanadnya terputus. Telah kita ketahui ya ikhwan bahwa di antara syarat hadis yang sahih diharuskan sanadnya muttasil, diharuskan sanadnya bersambung, yaitu dari awal hingga akhir sang perawi mendengarkan dari yang dia riwayatkan, apakah secara hakikah atau secara hukum, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Maka pembahasan tentang terputusnya sanad yang terdapat dalam satu silsilah terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama ta'rifuhu, definisinya. Yang kedua aqsamuhu, pembagiannya. Yang ketiga hukmuhu, hukumnya. Yang pertama munqati'us sanad, sanad yang terputus. Huwa alladhi lam yattasil sanaduhu, yaitu yang tidak bersambung sanadnya. Yang tidak bersambung sanadnya. Kapan kita melihat ada satu hadis yang tidak tersambung sanadnya dari awal hingga akhir, ketahuilah bahwa pada sanadnya inqita', terputus, tidak bersambung. Waqad sabaqa anna min syurutil hadits sahih wal hasan ay yakuna bi sanadin muttasil. Dan telah berlalu bahwa di antara syarat-syarat hadis yang sahih dan hasan itu diharuskan dengan sanad yang bersambung. Jadi ittisalus sanad. Nah, jadi ittisal sanad. Sehingga apabila terlihat pada satu sanad tidak bertemunya seorang perawi dengan yang dia riwayatkan, maka ini menunjukkan bahwa sanadnya terputus. Apakah dengan yakin kita menghukum itu atau cukup dengan ghalabatul dhann? Cukup dengan adzannul ghalib, persangkaan yang lebih. Nah, seperti misalnya riwayatnya seorang mudallis, walaupun kita tidak memastikan bahwa sanadnya terputus, namun disebabkan karena dia disifatkan sebagai seorang mudallis, maka kita tawakuf dan tidak menerima riwayatnya tatkala dia meriwayatkan dengan an-anah, dengan sanad mu'an'an atau mu'annan, ya, dan tidak mentasrih, tidak menjelaskan secara sharih bahwa dia mendengarkan dari gurunya, maka kita tawakuf. Kita tawakuf bukan karena kita yakin bahwa pasti dia tidak mendengar, akan tapi kita ragu, ya, disebabkan karena keraguan kita untuk menerima, sebab dia telah disifati sebagai seorang mudallis dalam tadlisul isnad. Nah, apabila seorang itu disifati sebagai seorang mudallis, menunjukkan bahwa sifat tadlis itu lebih dominan kepada seorang perawi tersebut.
Ya, dan ada perincian tentunya dalam masalah ini. Menunjukkan bahwa sifat tadlis huwal ghalibu alaih, yang dominan pada seorang disifati sebagai mudallis itu. Sehingga dalam hal ini kita menghukumi secara dhannul ghalib bahwa na'am, dia tidak mendengarkan dari orang yang dia riwayatkan. Na'am, atau kita tawakuf dalam menghukumi hadisnya sampai ada kejelasan. Ada lafaz yang jelas, ada lafaz yang sharih yang menunjukkan bahwa dia mendengarkan dari gurunya tersebut. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin, dan terputusnya sanad tersebut menjadi 4 bahagian. Yang pertama mursal, yang kedua mu'allaq, yang ketiga mu'dal, dan yang keempat munqati'. Dan masing-masing memiliki istilah dan definisi tersendiri. Dan keseluruhannya, ya, seluruhnya termasuk dalam keumuman terputusnya satu sanad. Yang pertama fal mursal. Maka yang dimaksud dengan mursal, kata beliau rahimahullahu taala, ma rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabiyyun lam yasma' minhu aw tabi'iyyun. Yaitu apa yang dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabi, seorang sahabi yang tidak mendengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, ataukah tabi'i yang langsung meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari sini beliau menjelaskan makna al-mursal, bahwa mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seorang sahabi yang tidak mendengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan langsung pada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sebab walaupun dia seorang sahabi, sedemikian banyak riwayat di mana para sahabat mereka terkadang meriwayatkan secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dalam keadaan terkadang mereka tidak mendengarkan, namun mereka mendengarkan dari yang lainnya. Namun yang lainnya ini tidak mereka sebutkan. Mereka langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu dalam sanad tatkala kita melihat riwayat sahabat dari Nabi alaihi salatu wasallam, terkadang di antara mereka ada yang menyebutkan secara jelas bahwa dia mendengarkan langsung. Seperti misalnya hadis An-Nu'man bin Bashir. Ya. Tatkala beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi udhunayya hatain. Bi udhunayya hatain. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau dengarkan secara langsung. Ya, maka ini jelas menunjukkan bersambungnya sanad. Baik. Namun terkadang riwayat-riwayat para sahabat ketika mereka meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka hanya menyebutkan an fulan, misalnya an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Iya kan? Nah. Beliau berkata bersabda Rasulullah. Sighah ini, bentuk ini ihtimal. Ada kemungkinan dia mendengarkan langsung, ada kemungkinan tidak. Ada kemungkinan tidak. Sebab antum ketahui bahwa para sahabat tatkala mereka meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka meriwayatkan hadis tersebut terkadang langsung dan terkadang melalui perantara. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Bara' bin Azib
radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mengatakan, "Ma kullu haditsin haddatsnakum sami'nahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak semua hadis yang kami beritakan pada kalian kami dengarkan langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Minha ma sami'nahu min wa minha ma sami'nahu min ghairina. Wa lam yakdzib ba'duna ba'dan. Di antaranya ada yang kami dengarkan langsung dan di antaranya pula ada yang kami dengarkan dari yang lain. Dan kami tidak berdusta antara sebagian kami terhadap sebagian yang lain. Para sahabat tidak ada yang berdusta. Mereka udul dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan bahwa para sahabat mereka meriwayatkan hadis terkadang melalui perantara. Hanya mereka tidak menyebutkan perantara itu. Karena mereka saling mempercayai. Apabila mereka mengambil dari sahabat, terkadang mereka tidak menyebutkan sahabat tersebut, mereka langsung menyebutkan riwayat itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala beliau meriwayatkan tentang kematian Abu Talib radhiyallahu taala. Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam keadaan Abu Talib meninggal, Abu Hurairah tidak mendapati kisah kematian Abu Talib. Wa ma'a dzalik rawa hadzal hadis. Beliau meriwayatkan hadis ini. Walhasil ya akhwan bahwa sahabi terkadang meriwayatkan hadis dan tidak mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hanya di sini tatkala beliau mendefinisikan mursal. Dan beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mursal apa yang dirafa'kan oleh Nabi oleh sahabi yang dia tidak mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah seorang tabi'i. Dalam definisi ini fihi nazar, perlu diteliti kembali, dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama bahwa definisi wallahu a'lam bissawab dari apa yang disebutkan oleh para ulama mustalah al-hadis, belum ada ana yang mendapatkan definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun yang ada, yang masyhur dari definisi mursal yang datang dari al-muhadditsin, demikian pula al-usuliyyin, ada 3 definisi. Definisi yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan mursal adalah ma rafa'ahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirafa'kan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara mutlak. Apakah itu tabi'i kabir atau tabi'i saghir? Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mursal adalah yang dirafa'kan oleh kibar at-tabi'in. Kibar at-tabi'in. Mereka mengkhususkan istilah al-mursal terkhusus pada kibar at-tabi'in saja. Adapun sigar mereka tidak menganggapnya mursal. Seperti Sa'id bin Musayyib misalnya, yang meriwayatkan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia dari kalangan kibarut tabi'in. Dan yang semisalnya. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mursal adalah
terjadinya sanad yang terputus. Yani wujida ma wujida fi sanadin inqita' ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Ya. Apabila didapatkan pada satu sanad ada yang terputus, dalam bentuk bagaimanapun terputusnya sanad itu. Dalam bentuk bagaimanapun terputusnya sanad itu. Ya. Mereka sebut mursal. Hanya saja al-ghalib kebanyakannya istilah al-mursal tersebut adalah seorang tabi'i yang meriwayatkan langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pada definisinya, ya, kata pendapat yang ketiga ini bahwa yang dimaksud dengan mursal adalah apa saja yang didapati padanya sanad yang terputus dalam bentuk bagaimanapun. Itu namanya mursal. Nah, hanya saja dalam hal penggunaan kebanyakannya istilah mursal itu ditujukan pada riwayat tabi'i tatkala dimeriwayatkan pada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari sini menunjukkan bahwa ketiga pengertian mursal yang masyhur ini tidak terdapat padanya apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Pendapat pertama yang mengatakan khusus tabi'in kibaran atau sigaran. Pendapat yang kedua mengatakan kibarut tabi'in. Maka keduanya tidak termasuk. Pendapat yang ketiga lebih umum dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Karena Ibn Utsaimin rahimahullah taala di sini hanya mengkhususkan mursal sahabi alladzi lam yasma' minhu dan tabi'i. Sedangkan definisi yang ketiga yang masyhur yaitu mana saja sanad yang terputus. Apakah di bawah tabi'i, tabi'ut tabi'i dan di bawahnya apabila terjadi sanad yang terputus, maka itulah mursal. Dan ini yang banyak digunakan oleh al-usuliyun. Nah, ya, dan terkadang dalam sebagian keadaan disebutkan oleh al-muhadditsin dan disebutkan oleh Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala dalam al-Kifayah. Ini penggunaan sebagian dari kalangan muhadditsin dan yang zahir dari apa yang diamalkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Al-Marasil. Walhasil ya ikhwan, bahwa apa yang beliau sebutkan di sini wallahu a'lam bis-shawab fihi nazar dari definisi al-mursal. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala merajihkan pendapat yang pertama, yaitu seorang tabi'i secara umum, tabi'i kabir atau saghir, yang merafa'kan hadis langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam tanpa menyebutkan perantara. Nah, dan tidak disebutkan riwayat sahabi, ya, tatkala dia meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan, wallahu alam bis-shawab, selama Anda ketahui bahwa tidak dikatakan hadis itu mursal secara mutlak. Tidak dikatakan dan tidak dihukumi hadis secara mutlak dikatakan hadis mursal. Apabila seorang itu sahabi meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ketika mereka menyebutkan mursal mesti mereka tambah mursal sahabi. Adapun disebutkan secara mutlak, la. Ya, karena anggapan seorang ketika disebutkan mursal, maka kalimatul irsal, kata-kata mursal ini, ya, apabila disebutkan secara mutlak, isyarat kepada kelemahan suatu hadis, iya kan? Tatkala disebutkan suatu hadis, hadza haditsun mursal, orang, ya, terfikir dan tergambarkan bahwa hadis ini dhaif karena terjadi sanad yang terputus. Sehingga tidak benar apabila riwayat seorang sahabi meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan secara mutlak dikatakan hadis ini mursal. Nah, tidak benar. Nah, harus ada qaid, muqayyad. Kita mengatakan mursal sahabi.
mursal sahabi. Ya. Antum ya ikhwan? Nah. Maka ini tanbih yang penting. Dan nanti akan disebutkan insyaallah taala hukum hadis mursal ini dengan beberapa perincian. Maka yang masyhur yang telah kita sebutkan tadi adalah pendapat yang pertama. Ma rafa'ahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal mu'allaqu. Mu'allaq. Yaitu ma hudzifa awwalu isnadihi. Apa yang dihapus pada awal sanadnya. Apa yang dihapus pada awal sanad. Jadi ini menunjukkan bahwa bisa kita mengatakan hadis mursal, hadis al-mu'allaq itu kebalikan dari mursal. Karena mursal itu pada ujung sanad, ya. Sedangkan mu'allaq itu pada awal sanad. Pada awal sanad. Misalnya Bukhari rahimahullah taala langsung beliau menyebutkan orang di atasnya. Dia tidak menyebutkan gurunya. Tapi yang disebutkan syaikhu syaikhihi. Misalnya. Atau yang disebutkan syaikhu syaikhi syaikhihi. Atau seterusnya. Yang disebutkan tabi'i. Atau mungkin bahkan langsung disebutkan qala Ibnu Umar. Langsung disebutkan sahabi. Bukhari menyebutkan qala Ibnu Umar. Qala Abdullah Ibnu Umar. Qala Ummu Salamah. Qala fulan. Atau bahkan terkadang langsung disebutkan lafaz hadisnya tanpa disebutkan sahabinya. Tanpa disebutkan sahabinya. Ini semua adalah bentuk mursal. Bentuk mu'allaq. Jadi intinya untuk mengetahui hadis mu'allaq apabila terputus pada awal sanad. Ya. Dan dari sini nampak bahwa al-mu'allaq itu adalah dari tasarrufnya al-muallif. Perbuatan yang disengaja oleh muallif. Dalam hal ini al-Imam al-Bukhari misalnya. Ya. Beliau sengaja menghapusnya. Beliau sengaja menghapus dan tidak menyebutkan gurunya yang dia riwayatkan darinya. Dengan maksud tertentu. Dengan tujuan tertentu. Di antara tujuan itu misalnya, ya, terkadang beliau menyebutkan hadis mu'allaq, beliau sengaja untuk tidak menyebutkan sanadnya, padahal beliau punya. Beliau punya. Oleh karena itu terkadang ada satu hadis, ya, yang beliau sebutkan secara mu'allaq dalam kitab sahihnya, namun beliau sebutkan hadis itu secara bersambung di luar kitab sahih. Apakah itu dalam Adabul Mufrad, ataukah dalam Tarikhul Kabir, atau kitab yang lainnya. Menunjukkan bahwa beliau punya sanad dan sengaja beliau hapus dengan maksud dan tujuan beliau sendiri. Di antara tujuannya, ya, misalnya karena beliau menganggap hadis ini tidak memenuhi persyaratan untuk dimasukkan ke dalam sahih. Untuk dikatakan hadis ini termasuk dalam hadis sahih Al-Bukhari. Nah, ya, sehingga terkadang beliau sebutkan, ya, seakan-akan dia hanya dijadikan sebagai judul saja. Hanya dijadikan sebagai judul bab. Nah, oleh karena itu antum lihat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, karena Al-Imam Al-Bukhari yang banyak menyebutkan, ya, hadis-hadis mu'allaq ini, walaupun yang lain juga mereka menyebutkan seperti Imam Muslim hanya segelintir, beberapa saja. Ada yang menyebutkan 12, ada lagi yang mengurangi jadi 11, dan bahkan bisa dikurangi jadi 6. Nah, walhasil ya ikhwan, bahwa yang banyak menyebutkan hadis mu'allaq Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Oleh karena itu para ulama sangat memperhatikan itu. Hadis-hadis mu'allaqat yang terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, sebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dan beliau mengarang kitab khusus untuk berusaha mencari sanad-sanad yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari pada hadis-hadis mu'allaqat tersebut dalam kitab khusus yang beliau beri judul Taghliqut Ta'liq. Taghliq at-Ta'liq.
menutup hadis-hadis yang mu'allaq yang terdapat dalam sahih al-Imam al-Bukhari. Waqad ajada al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Nah, walhasil ikhwan, bahwa al-Imam al-Bukhari banyak sekali menyebutkan itu dalam sahihnya. Ini dimaksudkan oleh beliau karena beliau tidak menganggap bahwa hadis ini memenuhi persyaratan untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Nah, walaupun anggapan beliau itu sahih, walaupun anggapan beliau bahwa hadis itu sahih, tapi bukankah beliau, ya, ketika masukkan hadis dalam Sahih Bukhari, beliau memiliki persyaratan-persyaratan yang ketat. Tidak semua hadis sahih yang beliau miliki, beliau masukkan di situ. Tidak semua. Tapi beliau memilih di antara hadis-hadis yang paling sahih yang menurut beliau, yang ada pada beliau rahimahullah, beliau masukkan di situ. Ya, atau dengan maksud yang lain, karena beliau mengarang kitab Sahih Bukhari dalam rangka ikhtisar. Ya, beliau maksudnya meringkas. Tidak ingin menyebutkan semua riwayat. Oleh karena itu judul asli Sahih al-Imam al-Bukhari judulnya adalah Al-Jami' al-Musnad al-Mukhtasar. Jami' Musnad ringkasan al-Mukhtasar fi ayami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa hakadha. Yang jelas beliau menyebutkan bahwa kitab beliau ini beliau karang dalam rangka ikhtisar pula. Nah, atau terkadang beliau menyebutkan hadis mu'allaq tersebut dalam sebagian tempat mu'allaq, namun di tempat yang lain beliau sebutkan sanadnya. Nah, mungkin ada pembahasan yang berikutnya berkenan tentang perincian dalam masalah ini. Walhasil ya kawan, bahwa hadis mu'allaq itu adalah dari tindakan kesengajaan seorang mu'allif, sehingga dia menghapuskan awal sanadnya. Ya, atau mungkin awalnya dan berikutnya, atau mungkin dan berikutnya, bahkan terkadang seluruh sanad dihapus dan tidak disebutkan kecuali matannya. Sebutkan kecuali matannya. Faham ya ikhwan? Nah, wa qad yuradu bihi ma hudhifa jami'u isnadihi, dan terkadang yang dimaksudkan pula adalah apa-apa yang dihapus seluruh sanadnya. Nah, ini termasuk dari mu'allaq. Ka qaulil Bukhari, seperti perkataan al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Ta'tina Fathul Bari ya akhi. Al-mujalladul awal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkurullah. Beliau berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Pada setiap keadaannya. Nah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada catatan kakinya, allaqahul Bukhari. Hadis ini dita'liq oleh Imam Bukhari, Kitabul Haid, bab taqdil haidul manasik kullaha illa at-tawaf bil bait, wa Kitabul Adhan, bab hal yatatabba'ul muadzin fahu ha huna wa ha huna wa hal yaltafitu fil adhan, dan disambung sanadnya oleh Imam Muslim dalam Kitabul Haid, bab dzikrillah ta'ala fi halil janabati wa ghairiha. Laysa mawjudan. Ma fi mujallad awal. Taakid. تنبيه لا يجوز إخراج أي كتاب من كتب المكتبة. اسمع يا عبد الحق. إلا لمن كان له مسموح مثلا من أجل التدريس يدرس. ما ينبغي يا أخوان تخرج، بعدين واحد يخرج، واحد أيضا يأخذ، وآخر ربما يأخذ آخر من الكتب حتى تضيع الكتب.
fil maktabah wa antum la tadrun aina dhahaba hadzal kitab. Itu pun ya ikhwan, kalau dikeluarkan dicatat. Catat enggak? Anta Abdul Haq. Allahu yahdina wa iyyak. Naam. Anta mas'ul wa illa sanubdil akhar yumsiku miftah al-maktabah. Naam. Tidak boleh ya ikhwan dikeluarkan. Naam. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم الظاهر هو إبراهيم بن يزيد النخعي لا بأس أن تقرأ الآية ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. Ini semuanya termasuk dalam bab. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Ya. Tanpa sanad. Wa qalat Ummu Atiyah, ini juga muallaq. Kunna nu'maru ay yakhrujal huyyatu fayukabbirna bitakbirihim wa yad'un. Wa qala Ibn Abbas, hadha aidan muallaq. Akhbarani Abu Sufyan anna Hiraqla da'a bi kitab an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'u fa idha fi bismillahirrahmanirrahim wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin. Wa qala Atha an Jabir, hadha aidan hadits muallaq. Hakadha. Wa qala al-Hakam dan seterusnya. Ya, ini semua termasuk dalam jenis muallaq, dan antum lihat bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak menjadikan itu sebagai umdah dan tidak masukkan dalam sahih Al-Imam Bukhari, tapi jadikan sebagai judul. Ya. Oleh karena itu para ulama yang mengkritik sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mengkritik hadis-hadisnya, mereka sama sekali tidak menyinggung hadis-hadis muallaq ini. Mereka sama sekali tidak menyinggung hadis-hadis muallaq. Karena mereka mengetahui bahwa memang ini tidak termasuk ke dalam persyaratan hadis Al-Imam Bukhari. Maka tidak benar, ya, merupakan suatu tindakan kecurangan apabila antum misalnya mendapatkan hadis, ya, yang terdapat dalam Sahih Al-Imam Bukhari, tapi beliau sebutkan tanpa sanad, lalu antum mengatakan hadis ini diriwayatkan Bukhari. Hadal hadis rawahul Bukhari. Lalu antum diam. Tidak boleh. Harus dijelaskan. Rawahul Bukhari. Mada ikhwan? Mu'allaqan. Nah, misalnya hadis ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Hadal hadis rawahul Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Fahimtum? Adapun kalau antum hanya mengatakan rawahul Bukhari, lalu antum diam, ada khata. Ya. Nah, dan ini adalah kecurangan ilmiah dalam pembahasan takhrijul hadis. Naam. Naam. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menyebutkan hadis ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi wal haditsul madhkur wasalahu Muslimun min hadithi Aisyah. Nah, هذا واضح إن شاء الله. فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا, adapun yang dinukil oleh orang-orang yang mengarang kitab, para musannif, seperti kitab Umdatul Ahkam misalnya, mansuban ila asli biduni isnad, yang disandarkan pada asalnya dengan tanpa sanad. Misalnya Al-Maqdisi rahimahullah taala, Umdatul Ahkam, disebutkan di situ, ya, hadis rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun rawahul Bukhari Muslim. Ya. Kata beliau, fala yuhkamu alaihi bit-ta'liq, tidak dihukumi sebagai hadis muallaq. Ya. Sebab beliau hanya sebagai naqil, menukilkan, ya. Demikian pula kitab-kitab yang lain. Seperti misalnya Bulughul Maram, apalagi ikhwan, Riyadhus Shalihin, dan yang lainnya. Tidak bisa untuk mengatakan hadis ini mu'allaq. Allaqahu al-Imam Nawawi, la. Karena al-Imam Nawawi bukan zaman riwayah. Ya. Bukan zaman riwayat, tapi beliau
hanya menisbahkan kepada asalnya. Kalau hadis diriwayatkan Imam Bukhari, maka beliau mengatakan rawahul Bukhari. Maka dikembalikan kepada musannif tersebut, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hatta yunzara fil aslil mansubi ilaih, sampai dilihat kepada asal yang dinisbahkan kepadanya. Li'anna naqilahu ghairu musnidin lahu, karena yang menukilnya tidak menyambungnya dengan sanadnya. Ya. Nah, bukan lagi zaman riwayat. Wa innama huwa far'un, kan, tapi dia hanya penukil saja. Dia sebagai cabang. Wal far'u lahu hukmul asli, sedangkan cabang memiliki hukum asal. Ya, kembalikan kepada asalnya. Ya, jadi itu bukan ta'liq. Jadi yang dimaksud dengan ta'liq adalah mereka-mereka yang termasuk ke dalam zaman riwayah, lalu mereka meriwayatkan hadis dan menghapus awal sanadnya, satu atau lebih, atau bahkan menghapus seluruhnya. Nah, ada wadah insyaallah. Yang ketiga, wal mu'dhal. Ma hudhifa min athna'i sanadihi rawiyani fa aktsar 'ala tawali, yaitu yang dihapus pada pertengahan sanadnya, dua perawi atau lebih, namun secara berturut-turut. Nah, kata beliau yang dihapus pada pertengahan sanad. Nah, namun sebagian para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mu'dhal, ya, nah, yaitu hadis yang didapati padanya terputus dua sanad atau lebih, tapi dengan syarat tawali. Masa kata fi isnadihi ithnani fa aktsar 'ala tawali. Masa kata fi isnadihi ithnani fa aktsar 'ala tawali, yaitu yang terputus pada sanadnya dua atau lebih, tapi dengan syarat berturut-turut, berdekatan. Nah, apakah pada awal atau pada akhir, atau di pertengahan? Itu namanya mu'dhal. Berarti, ya, terkadang berkumpul dua istilah dalam satu sanad, ya kan? Contoh misal, kalau seorang musannif, ya, menghapus awal sanadnya, yaitu gurunya dan guru-gurunya, maka yang jatuh berapa, ikhwan? Dua misalnya. Nah, yang jatuh dua. Maka ini namanya apa? Namanya apa ini? Mu'allaq dan mu'dhal. Kenapa kita mengatakan mu'allaq? Karena fi awal isnadihi, pada awal sanad. Kenapa kita mengatakan mu'dhal? Karena yang jatuh dua, dan dua itu berturut-turut. Seperti hadis kana Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyani, yang disebutkan Imam Bukhari secara ta'liq. Hadis ini hadis mu'allaq dan dia mu'dhal karena jatuh dua atau lebih berturut-turut. Faham ya, ikhwan? Nah, yang keempat, wal munqati', ya, ma hudhifa min athna'i sanadihi rawin wahidun arawiyani fa aktsar la ala tawali. Apa yang jatuh, ya, atau di sini apa yang dihapus pada pertengahan sanadnya satu perawi atau dua perawi atau lebih, tapi tidak secara berurutan. Namun tidak secara berurutan. Nah, jadi kalau terjadi, ya, sukut, jatuhnya dua orang perawi pada satu sanad,
tapi berbeda tempat, tidak berurutan, maka itu namanya munqati'. Dan tidak dinamakan mu'dal sampai terjadi sanad yang terputus 2 perawi atau lebih dan disyaratkan berurutan alat tawali. Wa qad yuradu bihi, dan terkadang dimaksud dengan istilah munqati' kullu ma lam yattasil sanaduhu, semua yang tidak bersambung sanadnya, apa saja. Ya, apakah itu mu'allaq atau mu'dhal atau mursal. Fayashmulu atau fayashmalul aqsam al-arba'ata kullaha, sehingga mencakup seluruh 4 jenis tersebut di atas. Berarti dari sini menunjukkan bahwa istilah munqati' dengan ta'rif ini lebih luas, mencakup semuanya. Mursal itu jadi jenis inqita', sebagaimana mu'allaq dari jenis inqita', demikian pula mu'dhal. Nah, maka seakan-akan munqati' ini adalah bagian yang luas ya daripada jenis-jenis yang lebih khusus itu tadi penamaannya, mursal, mu'allaq dan mu'dhal. Nah, namun para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membedakan ya antara munqati' dengan jenis yang lain, itu dengan pengertian atau definisi yang pertama, yaitu masaqata fi isnadi wahidun fa aktsar walakin la 'ala tawali, yaitu yang jatuh pada sanadnya satu atau lebih dan tidak secara berurutan. Sebab kalau berurutan maka itu berarti mu'dhal. Nah, ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.